menyingkap Yesus yang lain dalam kekristenan. Dan malam ini kita melakukan seminar dalam dalam bentuk hybrid ya. Ada yang onsite dan ada yang online. Pak Alwan, saya persilakan. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan malam ini kita bersyukur bahwa kita akan disingkap lagi sebuah rahasia dari berita Injil yang sejati tentang Yesus yang lain dalam kekristenan. Nah, kita akan mendengarkan bersama-sama, mengikuti bersama-sama profil pembicara kita malam hari ini. Nama Pendeta Dr. Immanuel Darsana. Tempat tanggal lahir Singaraja 3 Oktober 1964. Domisili Denpasar, Bali. Keluarga, istri Susi Evawati Chandra. Anak Igede David Ebenheiser Darsana. Nimade Sharon Aprilia Darsana. Menantu Esther Yayu Lestari. Cucu Luh Suli Gracia Darsana. Pendidikan S1 Pendidikan Agama Kristen Institut Teologi dan Kegurian Indonesia ITKI Jakarta tahun 1989. S2 Kepemimpinan Kristen STT Kabar Baik Indonesia Jakarta tahun 2016. S3 Kepemimpinan Kristen STT Kadisi Yogyakarta tahun 2020. Karir Owner CV Darsana Sukses Mandiri atau DSM, dosen tetap di STT Pelita Hati dan Pasar 2017 sampai dengan 2020, Kaprodi Teologi di Stak Kupang tahun 2021, dosen tetap di STT Kadisi Yogyakarta 2021 hingga saat ini. Pelayanan Gembala Baik GSKI Bless dan Pasar dan Singaraja. Ketua Pembina Yayasan Berkat Bali Internasional, founder dan Ketua Blessed Bible College Indonesia, pembicara seminar dalam dan luar negeri, pengkhotbah interdenominasi dalam dan luar negeri. Karya penulis buku Kepemimpinan Kristen Transformasional, penulis buku Rencanamu Indah dan Sempurna, menghasilkan 6 album lagu rohani. Demikian profil pembicara kita secara singkat yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Baik, shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang ada di onsite, yang hadir di onsite di Denpasar, Bali, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti seminar ini melalui fasilitas online, dimanapun Bapak Ibu berada. Sebetulnya saya agak capek saudaraku, karena perjalanan yang cukup panjang dari titik nol Indonesia Timur sampai di Bali. Dan sampai hari ini memang merasa masih jet lag. Ya. Tetapi hati saya bersuka cita. Saya mendapat suntikan energi dan gairah yang baru. Karena tugas yang harus saya emban hari ini. Dalam Zoom yang sampai detik saya bicara ini, yang hadir di online sekitar 417 orang. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini masih banyak dari mahasiswa BBSU yang tidak hadir. Kalau hadir itu di atas 700 orang. Ya. Saya menghargai mahasiswa BBSU yang hadir secara online dalam kesibukan, masih mau meluangkan waktu, terutama teman-teman yang bekerja cukup lelah, dan juga teman-teman yang ada di Indonesia Timur yang cukup malam, apalagi yang ada di Australia, di luar negeri, saya sangat menghargai. Dan saya berdoa supaya kehadiran Bapak Ibu dengan joinnya Bapak Ibu, mohon anak-anak ditenangkan ya. Dengan hadirnya Bapak Ibu tidak menjadi sia-sia, dan tidak menjadi percuma, supaya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi,
Seminar ini selalu diadakan untuk menutup proses perkuliahan selama 3 bulan. Jadi setiap 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu kita pasti akan ada seminar akhir 3 bulan. Tujuannya apa? Adalah untuk semakin memperlengkapi mahasiswa-mahasiswa BBCO yang menempuh pendidikan di Blessed Bible College online, agar supaya Bapak Ibu yang kuliah di BBCO bisa menjadi semakin paham kebenaran, menemukan esensi kebenaran, dan Bapak Ibu semakin akan diperlengkapi oleh Tuhan, dibentuk karakternya oleh Tuhan, supaya benar-benar kita menjadi pribadi yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Nah, tentu bahwa ada juga yang baru bergabung nih, mahasiswa BBC Angkatan ke-5 yang sampai hari ini itu berjumlah sekitar 320 orang. Ya, mahasiswa yang baru. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya perlu jelaskan kepada saudara untuk bisa Bapak Ibu mendapatkan berkat dalam seminar ini. Ada 2 kata kunci yang Bapak Ibu harus pegang. Dan ini selalu saya sampaikan dalam setiap sesi-sesi yang saya bawakan dimanapun juga. Yang pertama adalah, kata kuncinya itu adalah kelenturan hati. Setiap kita harus memiliki kelenturan hati. Kelenturan berpikir untuk dapat menerima ide-ide yang baru, gagasan-gagasan yang baru, kebenaran-kebenaran yang baru, bahkan mungkin baru didengar. Mungkin bagi saudara yang sudah memiliki premis itu merasa kaget atau saudara merasa kok begini gitu. Saudara harus memiliki kelenturan hati. Terima, serap, dan sesuatu yang baru saudara harus terima. Dan yang kedua adalah kapasitas hati. Saudara harus punya hati seperti bejana yang besar, yang siap diisi oleh kebenaran. Kalau sudah penuh bejana yang itu, perbesar lagi, sampai pada akhirnya bejana kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, apa yang di hati itu akan meluap keluar, hati itu membentuk kita. Hari ini kita bicara satu tema Bapak Ibu, menyingkap Yesus lain dalam kekristenan. Kita pahami dulu tema ini. Apa maksud tema ini? Apa maksudnya? Apa artinya? Menyingkap itu berarti ada sesuatu yang belum jelas. Menyingkap itu ada sesuatu yang tersembunyi. Menyingkap itu ada sesuatu yang samar-samar. Dan menyingkap itu artinya menyatakan dengan jelas, menemukan apa yang samar-samar. Ya, menemukan apa yang tersembunyi. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jadi dalam tema ini maksudnya adalah menyingkap keberadaan Yesus yang lain yang mungkin hari ini tetap ada dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan dalam gereja kita. Melalui seminar ini Bapak Ibu akan dibukakan cakrawala pemikiran saudara, wawasan saudara, dan pemahaman saudara. Dan saya berharap agar kita selesai mengikuti seminar ini, kita akan benar-benar menemukan esensi kebenaran dan memperkarakan. Jadi selama ini yang kusembah, yang kulayani, yang kupuji dan kupuja itu, apakah sudah benar Yesus yang asli atau Yesus yang lain? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pertanyaannya adalah, apakah ada Yesus yang lain itu? Apa yang dimaksud dengan Yesus yang lain itu?
Dan bagaimana membedakan antara Yesus yang asli dan Yesus yang lain? Pertanyaannya yang berikut yang paling esensi adalah, apa manfaatnya kita mengetahui Yesus yang lain dan Yesus yang asli? Tentu jawabannya atas pertanyaan yang terakhir ini adalah supaya kita tidak terjebak dalam kesesatan, sehingga tujuan Allah memanggil kita bisa tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita tidak memahami Yesus yang lain dan Yesus yang asli, bisa jadi selama hidup ini, selama kita menjadi orang percaya, bisa jadi loh yang kita ikutin itu Yesus yang lain. Dan Yesus yang lain itu pasti Yesus yang tidak membawa kita kepada rencana Allah yang sejati memanggil kita menjadi orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tetapi harus disadari, dan saya sadar betul, untuk menyingkapkan Yesus yang lain ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat sulit. Sangat sulit. Sulitnya bukan karena saya tidak menemukan kebenaran dalam Alkitab. Sulitnya bukan karena saya tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Sulitnya ada dua hal. Yang pertama, keberadaan Yesus lain ini telah diyakini sebagai Yesus yang asli oleh mayoritas orang percaya. Jadi kesulitan yang pertama untuk menyingkapkan Yesus yang lain ini adalah karena pertama-tama keberadaan Yesus yang lain ini sudah diyakini sebagai Yesus yang asli. Jadi kalaupun kita paparkan bahwa kita menemukan ciri-ciri Yesus yang lain, bisa saja di antara kita atau banyak orang Kristen katakan, itu cuma ngarang-ngarang itu. Yang betul adalah apa yang kupercaya selama ini. Yang kedua, kesulitan yang kedua adalah Injil yang palsu sebagai sumber berita atau yang memberitakan Yesus yang asli itu, Injil yang palsu itu telah diterima secara umum sebagai kebenaran mutlak. Jadi dengan demikian, khotbah yang benar-benar benar itu pasti dicurigai sebagai ini enggak alkitabiah. Tapi sebaliknya, khotbah yang sekedar menghiburkan telinga, khotbah yang menggiring kita kepada kehidupan yang terikat di dunia ini, itu dianggap sebagai kebenaran yang sejati. Jadi dengan lain kata, tantangan yang kedua atau kesulitan yang kedua kita menyingkapkan Yesus yang sejati adalah ketika kita bicara tentang Injil sebagai landasan kita membahasnya, Injil yang palsu dianggap sebagai Injil yang benar dan mutlak. Dan itu biasanya riskan banget Bapak Ibu kalau berantem itu pasti begitu. Apalagi kalau ngomong soal doktrin gereja, itu sudah pasti berantem itu, ya. Bisa runtuh itu langit dibikin, ya. Kenapa? Karena orang sudah memiliki premis dan orang sudah tidak bisa membuka hati untuk menerima gagasan-gagasan kebenaran yang baru. Dan itu sebabnya tadi saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa kunci kita diberkati malam ini hanya dua. Kelenturan hati dan bejana hati yang besar. Kalau itu nggak ada, saudara capek duduk. Kasihan yang ambayan duduknya itu. Ya, tambah kambuh lagi ambayannya itu. Oke. Kalau saya ngomong pada pribadi Yesus yang lain, kalau kita bicara
Ini, saudara mesti tahu. Kita tidak sedang bicara konsep atau ajaran Yesus yang diajarkan oleh agama lain. Contoh agama Islam yang mengajarkan ada Isa Al-Masih. Bahwa Isa Al-Masih itu adalah manusia biasa dan lain-lain. Oke, kita nggak bicara Yesus yang lain yang konteks itu. Karena tentu saja Isa Al-Masih itu dalam keyakinan kita bukan Isa Al-Masih seperti yang dalam Alkitab katakan. Itu konsep mereka tentang Isa Al-Masih. Dan tidak adil kalau misalnya sudut pandang agama lain dipaksakan masuk ke agama kita. Itu sangat tidak adil. Ya, tidak boleh ada orang intervensi dengan keyakinan agama lain dan menyamakan, memaksakan konsep agamanya dimasukkan dalam konsep agama kita. Gak bisa itu. Ya, itu gampang ditolak. Dan kita juga tidak bicara tentang pribadi Yesus yang lain itu seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova. Itu gampang ditolak. Saksi Yehova menolak atau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia hanyalah manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai saksi Yehova itu. Nah kalau kita orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sampai kapanpun dia ada, sebelum Kristus ada, dia adalah Tuhan dan tetap ada Tuhan. Dia tidak pernah tidak jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Alkitab katakan oleh dialah segala sesuatu dijadikan dan di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Jadi kita percaya. Jadi kalau pengajaran tentang pribadi Yesus yang lain oleh agama lain seperti Muslim maupun saksi Yehova itu gampang kita tolak. Gampang. Simple, lebih mudah. Ya. Nah, yang menjadi persoalannya sekarang mulai pelan-pelan kita masuk. Dan saya ingin Bapak Ibu rileks mendengarkannya. Yang menjadi persoalan adalah jika sosok Yesus yang lain ini diberitakan oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan di gereja. Dalam kapasitasnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, apalagi sebagai pemimpin gereja. Itu memiliki posisi yang memiliki dampak yang besar. Dampak yang besar dalam hal apa? Apa yang disampaikan oleh pendeta, apa yang disampaikan oleh pelayan Tuhan, apalagi pengkhotbahnya itu punya nama besar, perut besar, badan besar, gitu. Ya pokoknya serba besar. Itu rasanya walaupun ngomong belum selesai pun sudah dipercaya, ini kebenaran. Ya. Nah, betapa bahayanya jika seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta besar, ketika menyampaikan Yesus yang lain, itu ditangkap apalagi oleh jemaat yang tidak memiliki filter yang cukup untuk menolak dan memahami, memilah mana yang benar, mana yang salah dalam pengajaran sampai ke hamba Tuhan. Semua pengajaran yang disampaikan oleh atas nama pelayan Tuhan dan hamba Tuhan itu ditelan mentah-mentah. Ditelan bulat-bulat. Dan ini yang pada akhirnya secara kontinuitas efek panjangnya adalah membangun sebuah kesimpulan, membangun sebuah premis tentang Yesus yang lain itu adalah Yesus yang sejati. Sampai sini ngerti ya? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini yang menjadi persoalan. Kalau yang diajarkan Yesus yang lain oleh agama lain, sekte-sekte lain, itu gampang ditolak karena jelas, wah itu bukan. Tapi yang menjadi sulit dipahami adalah ketika sesuatu dipalsukan. Dan untuk bisa membedakan ini asli atau palsu dibutuhkan pengetahuan yang cukup untuk bisa membedakan mana asli mana benar. Saya satu kali beli oli saudaraku, ya merek tertentu. Katanya ini asli olinya. Ternyata kemasannya benar disegel, tapi begitu diperiksa ternyata tuh oli sulingan alias oli palsu. Kemasannya sama,
segelnya sama, tapi ternyata dalam keawaman saya tidak tahu. Yang tahu adalah bengkel. Ini asli, ini bukan asli Pak. Nah, kira-kira begitu. Ketika kita tidak bisa dan tidak memiliki kompetensi untuk membedakan dan kecerdasan membedakan mana asli mana tidak asli, maka kita sangat berpotensi untuk disesatkan. Makanya misi dari BBCU itu adalah menghapus kebodohan berteologi. Misi BBCU itu adalah memperlengkapi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan misi BBCU adalah menghapus kebodohan berteologi supaya jangan dibodoh-bodohin, ya, dan apalagi hidup dalam kebodohan berteologi. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Tidak bisa membedakan ke kanan atau ke kiri. Ya, hidup kita bulat dan kita tidak bisa memahami kebenaran itu dalam hidup kita. Misi BBCU yang kedua itu adalah menghapus kesenjangan berteologi. Selama ini orang berpikir bahwa sekolah teologi itu hanyalah untuk orang-orang tertentu yang punya niat jadi pendeta. Sehingga jemaat biasa merasa nggak penting saya belajar teologi. Padahal saya kasih tahu, urusanmu tentang menyangkut hidupmu kekal itu adalah teologi. Dan kita sangat penting cerdas berteologi. Tapi gimana caranya Pak? Di mana saya sekolah? BBCU. Ya kan? Bagaimana saya sekolah? Saya nggak punya biaya Pak. BBCU tempatnya, saudaraku. Nah makanya itu, saudaraku yang Tuhan kasih, orang yang cerdas berteologi, orang yang memiliki kecerdasan berteologi, ketika dia mendengar satu ide tentang kebenaran, dia pasti bisa tahu ini asli, ini palsu. Ini benar, ini tidak benar. Kalau tidak, maka kita akan terus-menerus dicekoki oleh pengajar-pengajar yang palsu, menawarkan Yesus yang palsu, sehingga tidak sadar kita selama ini menyembah dan melayani Yesus yang palsu. Pertanyaannya begini, apa sih maksud Yesus yang lain? Apa arti Yesus yang lain itu Pak? Yesus yang lain itu adalah pribadi Yesus yang berbeda dari pribadi yang diberitakan oleh Injil yang sejati. Itu saya simpel. Jadi Yesus yang lain itu adalah pribadi Yesus yang berbeda dari apa yang diajarkan dalam Injil yang sejati. Dan Yesus yang lain itu adalah Yesus yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul. Makanya saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika ada pengajar-pengajar palsu datang ke jemaat Korintus, Rasul Paulus sangat marah. Apa katanya? Nah sekarang kita buka Alkitab kita. Ya. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4, Pak Adrian ada menyiapkan diri. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Dua Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Sudah ketemu? Oke. Saya bacakanlah biar cepat ya. Perhatikan di layar saudaraku. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain
daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, jangan kaget. Kalau malam ini saya memberikan materi menyingkap Yesus yang lain, ini bukan cari-cari judul yang spektakuler. Ini bukan judul yang dia ada-adakan supaya kelihatannya berbeda atau judul yang ngawur, bukan. Tema ini adalah tema Injil, tema Alkitab yang ternyata Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ajaran Yesus yang lain itu sudah ada sejak kekristenan abad mula-mula, di mana jemaat Korintus adalah korban dari pelayan-pelayan Tuhan palsu yang memberitakan Yesus yang lain. Jadi keberadaan Yesus yang lain itu bukan baru saja atau abad-abad modern ini, bukan. Tetapi keberadaan Yesus yang lain ini sudah diajarkan, sudah diberitakan sejak abad mula-mula dari kekristenan. Dan jemaat Korintus itu adalah jemaat yang menjadi korban dari para pelayan-pelayan Tuhan yang palsu yang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Rasul Paulus menegur keras kelengahan jemaat Korintus. Kamu sabar saja ketika orang lain ngajarin kamu Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Kamu kok sabar aja. Kalau bahasa sekarang, kamu tuh kok enggak cerdas banget sih. Kamu kok enggak tegas. Kamu kok kelemer-kelemer gitu loh. Saya kemarin di Papua bilang, kota Sorong boleh ada, tapi iman kita enggak boleh sorong kiri, sorong kanan. Iya? Pak Yan pasti ketawa itu. Sorong kiri, sorong kanan. Ya, Bapak Ibu, Rasul Paulus begitu marah ketika dia tahu bahwa ada orang yang menyebut dia sebagai pelayan Allah, memberitakan Yesus yang lain yang tidak seperti Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus. Dan Paulus berkata, Paulus mengidentifikasi orang yang mengikuti Yesus yang lain itu adalah diperdaya seperti ular memperdaya Hawa. Bayangkan itu kasus besar. Nanti akan kita lebih jauh mengerti itu. Ya. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kalau zaman dulu sudah ada Yesus yang lain dalam abad mula-mula kekristenan hadir, dan itu sudah ada, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa Yesus yang lain itu juga ada hingga hari ini, bahkan dalam gereja-gereja Tuhan. Bukan tidak mungkin. Sangat mungkin. Orang memuliakan nama Yesus. Puja-puji nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Menyembah nama Yesus. Memberitakan nama Yesus. Tetapi ternyata bukan Yesus seperti yang diajarkan oleh Injil yang sejati. Tapi Injil yang lain. Dan itu sebabnya melahirkan Yesus fantasi, Yesus imajinasi, Yesus palsu. Jadi kalau itu bukan Yesus asli, pasti Yesus palsu. Kalau itu bukan Yesus sejati seperti diajarkan oleh Injil yang sejati, pasti Yesus fantasi, Yesus imajinasi. Dan Yesus imajinasi itu biasanya kita diekspresikan lewat lagu-lagu, saudaraku. Ada satu lagu mengatakan gini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Oh yes, saya percaya, Anda percaya. Allah begitu besar mengasihi kita. Katakan amin. Diberkatilah anak cucu kita
di mana-mana. Oh iya benar, saya percaya. Saya nanti kalau meninggal pun saya percaya bahwa anak saya, cucu saya diberkati. Cuma konteksnya berkat itu apa? Berkat yang ditawarkan itu apa? Berkat yang dimaksud itu apa? Lalu lagu itu dilanjutkan. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Oh sabar dulu. Kalau itu diberitakan dari mimbar bahwa ikut Yesus pasti miskin jadi kaya. Tunggu dulu. Perlu pertanyakan, Yesus yang mana ini? Yesus yang mana dimaksudkan? Apalagi dikatakan, berbagailah orang yang percaya, anak cucunya pasti nggak meminta-minta. Sekarang bahkan hamba Tuhan bikin proposal sana sini. Bilangnya minta bantu bangun gereja, tapi yang sejatinya bangun rumah di samping gereja. Banyak itu. Katanya nggak minta-minta. Kalau ada orang kaya tersungkur-sungkur. Kalau ada orang kaya diperlakukan istimewa. Tujuannya apa? Supaya ya paling tidak ada saluran lah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau konsepnya lalu mengatakan tiada yang mustahil bagi orang percaya, perlu dipertanyakan apakah kita percaya kepada Yesus itu tujuan maksudnya ada muatan politisnya supaya kita menjadi kaya, miskin jadi kaya, yang bukan siapa-siapa jadi terkenal. Kalau itu yang kita beritakan dari mimbar, maka saudara memberitakan Injil palsu. Dan itu memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang benar bukan begitu. Nanti akan kita tahu. Injil yang sejati bukan itu. Nah karena pemahaman yang salah tentang Yesus yang lain, maka saudara melihat promosi yang besar-besaran di gereja. Gereja bukan menjadi agen perubahan, tetapi gereja agen promosi tentang Yesus yang hebat itu. Apa yang dipromosikan? Khotbah-khotbah Kristen adalah promosi Tuhan Yesus adalah pribadi yang berjanji memikul semua persoalan kita, menyelesaikan persoalan kita, mencukupkan kebutuhan kita, menyembuhkan penyakit kita. Hanya itu yang terus diajarkan dalam gereja. Seakan-akan bahwa kita berurusan dengan Yesus, Yesus itu bersedia sebagai pribadi yang all in menjamin kita. Sampai dia datang ke dalam dunia ini hanya untuk berurusan dengan mengubah miskin jadi kaya. Yang lemah jadi kuat. Yang nggak punya jodoh sampai Tuhan campur tangan carikan jodoh. Tuhan aku mau yang hidungnya mancung. Aku mau yang matanya belok. Tuhan aku mau janda yang bahenol. Yang begitu dimasukkan dalam list. Dan seakan-akan Yesus itu bersedia kita suruh carikan janda bahenol. Gadis yang cantik, hidungnya mancung. Khotbah-khotbah itu berisi promosi-promosi tentang Yesus ini. Yang sejatinya, Yesus itu datang ke dalam dunia. Bukan tujuannya untuk membereskan masalah-masalah urusan jasmani, lahiriah. Karena apa? Karena segala sesuatu di dunia ini ada tatanannya Bapak Ibu. Orang tidak perlu masuk gereja menyembah Yesus hanya karena ingin punya uang. Kalau mau ingin punya uang ya kerja. Kalau nggak mau diperintah sama orang atau kerja sama orang ya bangun usaha sendirilah. Gak usah usaha besar-besar, usaha kecil-kecilan. Zaman sekarang kan gampang. Apalagi di kota-kota. Tinggal punya modal motor, masuk dalam proses ojek online, atau apapun. Semua serba mudah sekarang ini. Kerja yang benar, gak ada istilahnya tidur di rumah. Orang lain bangun jam 5 pagi, berdoa lalu kerja. Kita bangun jam 10 pagi. Kemudian habis itu jam 11 ngopi, jam 11, 12 sarapan, tidur lagi. Kayak lagunya Mbah Surip itu, tidur lagi, tidur lagi. Saudara mau hidup berubah dan percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang Yesus sanggup menolong kita, menyembuhkan penyakit kita dan dia akan mencukupkan semua keperluan kita. Kalau itu kita beritakan,
dan kita menempatkan Yesus sebagai pesuruh kita, Anda memberitakan Yesus yang lain. Dan kalau saudara mengikuti pribadi seperti ini, maka saya ingin katakan, Anda mengikuti Yesus yang lain. Gereja selalu mempromosikan sosok Yesus yang menjanjikan kemakmuran, berkat berlimpah secara materi. Kata kuncinya, asal percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba perhatikan. Sekilas sepertinya benar. Yang penting percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita memberikan teknis bagaimana kita mencapai kemakmuran yang kalau kita menyembah Yesus. Teknisnya apa? Percaya. Yang penting beriman, percaya. Pokoknya merem aja, percaya aja. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi diyakini, jadi dipahami bahwa berdoa dengan sungguh-sungguh itu adalah cara kita memaksa Tuhan mau tidak mau membuat kita kaya. Berdoa sungguh-sungguh itu apa sih? Itu loh Pak, berdoa sampai keluar air mata. Kalau mau keluar air mata gampang, nanti berdoa pakai berambang saudaraku. Pakai bawang merah, cekrek, itu berdoa sama Tuhan. Keluar air mata saudaraku. Siapkan itu tisu yang banyak depan ini. Oh Tuhan, lalu kita, Tuhan kau lihat air mataku. Kata Tuhan, air mata buaya lu. Berdoa sungguh-sungguh seperti apa Pak? Angkat tangan. Memangnya kalau nggak angkat tangan nggak sungguh-sungguh berdoa? Berdoa sungguh-sungguh gimana Pak? Berlutut. Kalau orang seberang itu tanda bahwa dia seorang rohani, itu kalau jidatnya ada ubul. Kalau orang Kristen lihat lututnya katanya. Lihat lututnya kalau dia mulus dia berarti nggak pernah berdoa sama Tuhan. Kok menghakimi orang itu loh? Tapi kalau lututnya sudah baal gitu, udah kayak lututnya unta yang timur tengah itu berarti katanya suka berdoa. Aduh, ya ampun. Bapak Ibu. Ampiun. Kalau ampun kan biasa nih, ampiun saudaraku. Ya. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah benar Yesus yang turun dari surga mengerjakan tugas yang utama adalah melakukan pembebasan nasib manusia dari miskin menjadi kaya? Apakah itu tujuan Yesus turun dari takhta kemuliaannya, meninggalkan surga yang mulianya dan merendahkan diri menjadi manusia, melepaskan segala kealahannya, kemuliaannya, menyangkal dirinya? Apakah memang dia mati di salib itu untuk tujuan membereskan masalah-masalah lahiriah manusia? Kalau itu yang menjadi tujuan Yesus, saudara pahami, terlalu murahan saudara menilai Yesus datang ke dalam dunia ini. Saudara terlalu murahan menilai Yesus mati disalibkan hanya untuk mengubah nasibmu dari miskin jadi kaya. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Kalau itu jadi misi saudara ikut Tuhan, maka saya katakan saudara sudah mengiring Yesus yang lain itu. Kalau orang memahami bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, kita klaim janjinya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Urusannya adalah ketika kita jadi orang Kristen, urusannya cuma satu, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Saudara, betul bahwa di dalam Alkitab itu ada janji tentang Yesus pun melakukan mujizat kesembuhan. Oke, tenang ya Bapak Ibu, jangan bilang saya nggak percaya mujizat loh. Jangan bilang saya menentang iman. Ayo sekarang rileks, tenang, berpikir bila mana perlu, kalau di sebelah ada kopi, minum kopi dulu. Betul bahwa Yesus melakukan itu mujizat di tanah Kanaan, di Palestina. Itu mujizat itu adalah gerbang atau tanda yang digunakan oleh Yesus untuk menunjuk kepada jati dirinya bahwa dia adalah Mesias yang datang.
Lalu orang katakan bahwa kuasanya tidak berubah. Oh yes, benar, kuasanya nggak berubah. Tapi seiring dengan waktu dan kedewasaan kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kita sekarang sudah waktunya tidak lagi waktunya memperkarakan aku mau sembuh, aku mau kaya, aku mau sembuh, aku mau kaya. Bukan. Seiring dengan kedewasaan kita dan kecerdasan kita bertambah dalam Tuhan, yang kita perkarakan bukan lagi soal makan, minum, pakaian, bukan. Yang kita perkarakan adalah manusia batiniah kita. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Untuk membereskan apa yang tidak bisa dibereskan oleh agama, untuk membereskan apa yang tidak bisa dibereskan oleh filsafat, untuk membereskan apa yang tidak bisa dibereskan oleh harta, yaitu menghapus semua dosa, kejahatan kita, dan menamakan kita dengan dirinya. Dan di dalam dia ada fasilitas kita dikembalikan kepada rancangan yang semula. Ini bukan tentang miskin jadi kaya, bukan soal sembuh dari penyakit, bukan soal saudara mendapat rejeki nomplok, bukan. Tapi ini soal bagaimana dia hadir dan membereskan semua dosa kita. Dan sekarang di dalam dia memproses kita, terus memproses kita agar kita bisa menjadi manusia seperti dirinya. Karena namanya Kristen itu adalah fokusnya harus menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Itu yang Yesus kerjakan. Yesus asli itu adalah bukan menawarkan dunia untuk kita kejar, bukan menawarkan kenyamanan di dunia ini. Justru Yesus yang sejati itu adalah memaksa kita untuk meninggalkan dunia ini. Tidak mencintai dunia ini, tidak memiliki percintaan dengan dunia ini. Harus memiliki hasrat yang benar. Dan hasrat itu adalah hasrat jiwa kita mengenal kebenaran. Kita harus membangun hasrat itu satu-satunya untuk mengenal pribadi dia. Supaya selama kita hidup dalam kesederhanaan, di dalam di dalam kesementaraan maksud saya ini, kita semua sementara dunia ini, kita digarap oleh Tuhan menjadi manusia ideal di depan Tuhan. Seminar saya kemarin di Papua adalah Man of God. Kita sedang digarap oleh Tuhan untuk menjadi manusia lain. Karena itu yang harus saudara kembangkan apa? Yang saudara harus kejar itu apa ini? Bahwa aku Bapa mengenal pribadimu. Itu yang menjadi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini harus kita kejar. Bukan mengejar dunia, bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar yang lain, bukan mengejar karir. Dan untuk orang yang dewasa di dalam Tuhan, bukan membangun hasrat untuk meraih dunia, tapi hasrat kita adalah untuk dibawa oleh Tuhan dalam rancangannya yang semula, yaitu menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Amin. Kalau itu yang kita alami, setiap waktu, setiap detik, setiap saat, kita bisa berkata begini. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa, semua. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Amin. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan ku rela
kosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku, kerinduanku, amin. Dengan Yesus sempurna seperti Bapa di surga. Sama-sama. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku, ini hasrat jiwaku, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Yes, benar bahwa di dalam Alkitab itu kita menemukan peristiwa-peristiwa di mana Yesus mengubah roti, mengubah 5 roti 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang, mujizat, betul. Bagaimana membuat Yesus itu melakukan mujizat, menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati, yes, betul. Dan ada firman mengatakan bahwa ada kuasa diberikan kepada kita. Tetapi saudaraku yang Tuhan kasihi, menjadi orang Kristen membaca firman itu jangan kemudian jadi orang Kristen mumpungisme. Mumpung ada janjinya ini, mumpung ada firmannya ini. Itu namanya teologi mumpungisme. Padahal esensi kekristenan itu bukan mengejar mujizat, bukan mengejar berkat, bukan mengejar perubahan nasib di dunia ini. Yang kita kejar satu-satunya sebagai bekal kekekalanmu cuma satu. Apakah hidup saudara sudah bisa menjadi serupa dengan Yesus? Dan hasrat itu harus dibangun dari pemahaman yang benar tentang siapa Yesus. Pemahaman yang benar tentang Injil yang sejati. Dan itu membangun hasrat dan gairah kita. Akhirnya kita pada satu titik bisa berkata, ku tak mau mencintai apapun Tuhan, kecuali mencintai Engkau. Aku tidak menginginkan apapun, aku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku lakukan, yang kuhidupi. Itu baru orang Kristen yang mengenal Yesus yang sejati dan dia bertumbuh sebagai orang Kristen yang sejati. Nah, dampak dari ajaran Yesus yang lain itu sangat fatal Bapak Ibu. Sangat fatal. Yaitu membelokkan arah kekristenan. Bahaya sekali kalau itu membelokkan arah. Tahun berapa itu saya lupa tuh. Tahun 90-an. Ada pesawat terbang, dulu masih ada Adam Air. Yang terbang dari Surabaya menuju ujung Pandang. Sampai di udara navigasinya rusak. Coba itu. Mau dijatuhkan orang, diterbangkan kemana nggak tahu. Karena di udara tuh nggak ada traffic light. Di langit tuh nggak ada penunjuk arah ini. Makassar 100 kilo. Atau ujung Surabaya sekian kilo, nggak ada. Satu-satunya cuma kompas navigasi. Ketika tidak ada navigasi, dia membelokkan pesawatnya. Mendaratnya di mana? Waikabubak. Masih bagus di Waikabubak. Kalau nasibnya seperti itu, kapal selam Titanic, kemana itu larinya? Ketika kita, saudaraku yang Tuhan kasihi, mendengar dan memahami, memegang pengajaran-pengajaran yang bukan seperti yang Injil sejati ajarkan, maka potensinya adalah kita akan dibelokkan ke gairah yang lain, ke tujuan yang lain. Dan itu sebabnya, saudaraku, kalau kita sudah dibelokkan bukan lagi seperti arah yang Yesus inginkan, yaitu kepada satu-satunya dikembalikan pada rancangan yang semula, maka sangat mungkin filosofi kita yang mengikuti Yesus yang lain itu adalah pertama, dari pola yang harusnya hidup untuk Tuhan, bisa berubah menjadi Tuhan untuk hidup. Nah ini saudara pahami itu.
Kalau selalu kita mendengar pengajaran dari mimbar itu tentang Yesus yang lain, dari Injil yang lain, yang gairahnya berbeda dari Injil yang sejati dan Yesus yang sejati, bukan tidak mungkin arah kita berbelok. Bukan hidup ini untuk Tuhan, tapi Tuhan untuk hidup. Kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan hidup kita di dunia. Kita memanfaatkan Tuhan, bahkan kita dengan pongah mengklaim janji-janji Tuhan. Kita klaim janjinya, kita klaim janji Tuhan. Berkatnya melimpah atas kita. Janji yang mana saudara klaim? Saudara mau mengejar apa? Menggunakan nama Tuhan. Jadi orang ke gereja bukan untuk menyerahkan hidup supaya dibentuk, dipoles, diperbaharui, diperindah, dipercantik menjadi manusia batiniah seperti Kristus. Tapi orang ke gereja untuk memperkarakan satu, selesaikan masalahku Tuhan, bayar hutangku Tuhan, sembuhkan penyakitku Tuhan, jaga tokoku Tuhan, lipat gandakan tempat usahaku Tuhan. Dan olehnya kita bersedia untuk melakukan apapun demi supaya impian kita, keinginan kita tercapai. Dan kita tidak salah datang ke gereja meminta Yesus yang hebat luar biasa itu. Padahal yang dimasukkan adalah Yesus yang hebat luar biasa itu adalah Yesus yang lain. Bukan Yesus yang sejati. Membelokkan arah kekristenan itu. Yang harusnya teosentris, kita berubah menjadi Kristen hedonis dan pragmatis. Kalau kita sudah mengikuti Yesus yang lain, maka arah kekristenan kita berbelok. Dari kekristenan yang harusnya teosentris. Teo itu Tuhan, sentris berpusat. Segala sesuatu berpusat kepada pikiran perasaan Allah, sekarang berubah menjadi Kristen yang hedonis dan pragmatis. Kita ke gereja hanya sekedar untuk mencari berkatnya, memanfaatkan demi kesenangan kita. Selama Tuhan dengar doaku, aku mau setia. Kalau Tuhan gak dengar doaku, sorry Tuhan, aku gak kenal lagi gereja. Ini Kristen seperti ini saudaraku. Kristen parasit. Ya, berbuah kagak, menghisap iya. Ya gak salah, ini akibat panjang dari orang selalu mendengar pengajaran-pengajaran tentang Yesus yang lain itu. Dan dampak dari ajaran Yesus yang membelokkan itu yang ketiga adalah maka kita berfokus kepada penggarapan. Dari penggarapan batiniah berubah menjadi penggarapan lahiriah. Kita nggak peduli tentang kesucian kita nggak lagi mempermasalahkan soal kelayakan hidup kita. Yang persoalkan adalah prestise kita, harga diri kita, kehormatan kita di dunia. Dan kita bisa berkata, kita sering dengar kalimat begini, Allah ingin agar engkau menjadi terbaik, menjadi terdepan, menjadi kepala bukan ekor. Allah ingin kau jadi orang terhormat di muka bumi ini. Karena kau adalah anak-anak raja, anak kerajaan Allah yang harus terhormat. Maka kita terus-menerus cekokilah pengajaran-pengajaran seperti ini. Dan ini adalah model lain, Yesus yang lain dari Injil yang lain. Makanya Paulus dengan jelas berkata bahwa orang yang mengikuti Yesus yang lain itu sama dengan disamakan dengan atau diselaraskan atau dikonektingkan dengan Hawa yang terpedaya di Taman Eden oleh si ular. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dikatakan apa? Seperti ular. Ya, seperti Hawa yang terpedaya. Coba lihat Kejadian 3 ayat yang ke-11 2 Korintus 11 yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Oke. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesekan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti apa? Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Jadi pengajaran-pengajaran yang tidak lagi berdasarkan Injil yang sejati melahirkan konsep Yesus yang lain, Yesus fantasi, Yesus imajinasi. Dan Yesus fantasi itu kalau kita mengikutinya, ajaran-ajaran seperti itu sama seperti Hawa terpedaya oleh ular. Dengan kelicikannya tentu.
Saudara tahu kan ceritanya? Pertama, iblis memancing, si ular memancing. Pasti Tuhan berkata, jangan kau makan buah dalam taman ini. Sebenarnya iblis tahu Tuhan tidak berkata begitu. Tapi mengungkapkan narasi agar memancing respon manusia. Lalu Hawa merespon, oh tidak begitu, kami makan semua. Nah masuk sekarang jebakan berikutnya. Cuma buah di tengah-tengah pohon itu nggak boleh kami makan. Ular nanya lagi, didramatisir. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kamu makan dan raba kami mati. Nah disitulah dalam kelicikannya iblis kemudian membangun narasi. Narasi ini untuk menstimulus atau merangsang keinginan manusia yang lain. Keinginan manusia yang lain. Allah menciptakan manusia itu, Adam dan Hawa diciptakan agar dalam kebebasan dan dalam kehendak bebasnya, Allah ingin supaya manusia dengan kerelaannya memilih hanya melakukan kehendak Tuhan. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi tidak boleh ada keinginan lain di dalam diri manusia kecuali satu, melakukan dan melaksanakan menggenapi kehendak Tuhan. Itu. Tapi rupanya iblis dengan kelicikannya ngomong begini, enggak begitu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu tahu yang baik dan yang jahat. Ya, Kejadian 3 ayat 4-5. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Dikatakan apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, itu kalimat yang diucapkan, narasi yang dibangun oleh si ular itu memancing keinginan manusia. Ya, si ular menggiring keinginan yang lain dalam hati manusia, di mana aspek keinginan ini adalah pokok dari semua dosa. Saya beritahu saudaraku, si ular menggiring keinginan yang lain tumbuh dalam hati manusia, di mana aspek keinginan inilah yang menjadi pokok dari semua dosa, kejahatan, dan pemberontakan dengan Allah. Kenapa orang melakukan perampokan? Karena ingin menguasai barang orang. Kenapa orang berbohong? Karena ingin supaya dia selamat, tidak disalahkan. Kenapa orang menggelar hidupnya untuk kerja keras, meraih segala sesuatu? Karena ingin terhormat, ingin memiliki segala sesuatu. Makanya benar kita katakan, jangan kamu ingin kaya. Bapak Ibu, saya jelaskan pelan-pelan pada Bapak Ibu. Keinginan itu adalah sumber segala perbuatan. Yang Allah menciptakan manusia itu adalah manusia yang keinginannya harus dibuahi oleh kesucian, yaitu kesucian berdasarkan kehendak Allah. Allah mau menciptakan manusia itu seluruh keinginannya hanya untuk melayani Tuhan. Kolose mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan hanya untuk Dia. Tapi rupanya kelicikannya iblis ini dengan kalimat kamu akan menjadi seperti Allah, itu menggiring manusia memiliki keinginan yang lain. Dan ciloko, ya, kalau orang Jerman katakan ciloko, akhirnya manusia terjebak untuk mengikuti permainan si ular. Akhirnya muncul keinginannya, dan keinginannya itu bukan untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi keinginannya itu dibuahi oleh keinginan menjadi sama seperti Allah. Dan dosa itu adalah dosa yang juga dilakukan oleh Lucifer. Dosa itu adalah dosa yang juga dilakukan oleh Lucifer. Kalau saudara baca dalam Yesaya 14 ayat 12-14, Lucifer diusir dari surga karena dia ingin naik ke tempat yang tinggi mengatasi langit dan akan menyamai Allah. Sudah terjadi belum? Belum, baru ingin. Tapi keinginan itu membuat dia memberontak kepada Allah. Adalah kesalahan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hati-hati dengan keinginan kita.
Ketika saya berkata tadi bahwa kekristenan itu adalah proyek Allah untuk mengembalikan kita kepada rancangan yang semula, maksudnya adalah menjadi manusia yang seluruh keinginannya hanyalah melakukan keinginan Tuhan. Persis seperti yang Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Kenapa? Baru kita bisa mengerti sekarang kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama sebelum jatuh dalam dosa, kita mengetahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah supaya dengan keinginan dan kebebasannya itu manusia memilih untuk hidup taat kepada Allah. Tapi dia tidak bisa. Yesus datang untuk membuktikan bahwa dia manusia sempurna. Dia melakukan apa yang dilakukan itu adalah seluruh keinginan Bapaknya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam segala doanya katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu saja yang jadi. Dan Yesus melakukan kehendak Bapa secara sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Dan itu sebabnya Yesus layak menjadi pokok keselamatan. Dialah manusia yang Allah inginkan, dialah prototipe manusia yang Allah inginkan. Dan itu sebabnya kita sebagai orang Kristen dikembalikan agar kita menjadi manusia yang ideal seperti yang Yesus praktekkan. Menjadi sempurna itu maksudnya seluruh keinginan kita hanya untuk keinginan melakukan kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita telah dibeli dan harganya dilunas. Harganya lunas dibayar. Kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Dan itu sebabnya seluruh hidup kita yang dimiliki oleh Tuhan itu harus digunakan hanya untuk menjadi alat peraga Tuhan. Tidak boleh ada keinginan lain. Jangan ada keinginan apapun dalam diri kita. Kecuali satu, keinginan kita itu harus merupakan implementasi keinginan Tuhan. Nah, habis itu ngerti ya? Tetapi kita melihat, gereja-gereja memberitakan Yesus yang lain. Khotbah dimanapun juga. Secara garis besar, selalu gereja mengatakan, datang pada Yesus. Dengan iman dan percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta apa saja yang kamu inginkan dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Yesus sanggup mengabulkan semua keinginan umatnya. Dia mempromosikan Yesus yang lain. Bahwa dengan datang ke gereja, memuji Tuhan, melakukan liturgi, prosesi agama, lalu berpikir itu cukup menyentuh hati Tuhan dan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ini sama saudaraku dengan apa yang dilakukan oleh si ular kepada manusia. Kalau kita dengar khotbah-khotbah yang selalu berkata, Allah kita dahsyat, Dia akan mencukupkan segala keperluanmu, akan menguah hidupmu, akan membuat engkau naik bukan turun. Secara tidak langsung, kita menanamkan keinginan-keinginan lain dalam hidup kita. Bukan mendorong kita untuk berjuang menanggalkan semua tabiat dan mematikan semua monster jahat. Yang kita dorong situ adalah bagaimana kita menjadi meraih sukses, meraih keberhasilan, menjadi orang hebat di dunia ini. Dan keinginan itu kemudian saudaraku dihayati oleh banyak orang Kristen sebagai model kekristenan. Ikut Yesus pasti diberkati oleh Tuhan. Berkat itu diukur dengan apa? Kekayaan. Dari tadi warung sederhana menjadi supermarket. Supermarket satu jadi dua. Keinginan kita menggebu-gebu ke gereja bukan mempersoalkan manusia batinnya. Kita ke gereja adalah mempersoalkan berkat itu. Kok larinya ke sana ya? Kok arah gereja kok ke sana larinya? Menggiring orang untuk terikat di dunia. Memanfaatkan Tuhan Yesus untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan lahiriah di dunia ini. Kok larinya ke sana? Dan ini yang saya katakan, waspada dengan Injil yang lain, Yesus yang lain. Makanya muncul lagu. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Maksa banget. Saya nggak salahkan lagu. Gak ada yang salah dengan lagu itu. Cuma sekarang saya ingin katakan, ayo kita mesti dewasa. Ada lagu-lagu rohani, katanya lagu rohani kadang-kadang lagu yang lebih dunia daripada duniawi, saudaraku. Sebutnya lagu rohani, tapi spirit duniawinya besar. Lagu itu kan bukan sekedar
irama dan notasi serta lirik. Lagu itu pengajaran yang kita tanamkan dalam alam sadar kita, mengubah stigma pola pikir kita melalui nada-nada notasi tertentu. Makanya lagu itu kadang-kadang saya katakan ekstrim saudaraku. Lagu dunia, yang disebut lagu dunia kadang lebih rohani pada lagu rohani. Iya. Saya tidak mengagumi penyanyi dunia, tapi salah satu lagu Ebit G.Ade. Mari kita telanjang. Itu apa namanya itu? Mari kita kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Itu kan lagunya rohani banget tuh. Meskipun itu lagu sekuler. Daripada kita, kok ingin raih ini, kok ingin raih itu. Aduh, saya nggak mencela lagu, karena saya juga membuat lagu, saudaraku. Saya ingin katakan kepada saudara, spirit kita harus beda. Katakan amin. Pemahaman kita mesti beda. Jangan kita terjebak dengan Yesus yang lain, yang menggiring kita terikat di dunia, yang menggiring kita mencintai dunia, tapi kita tidak mempersoalkan karakter kita. Sebagai orang percaya, kita sadar bahwa Yesus yang sejati mengajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh memiliki keinginan apapun. Kita dipanggil hanya satu, kita ditebus menjadi milik Tuhan, dan apapun yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pribadi seperti yang Yesus inginkan? Cuma satu. Kalau kita bersedia mengosongkan bejana jiwa kita. Ada satu lagu kan? Tuhan aku rela, kan gitu kan? Mengosongkan bejana jiwaku ini. Ayo nyanyi seperti itu. Tuhan aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Secara tenang kita mulai berpikir, saudaraku, memang susah untuk dapat membedakan mana Yesus asli, mana Yesus fantasi. Karena itu sekali lagi saya katakan perlu kecerdasan kita. Kalau saudara sudah menjadi cerdas memahami kebenaran Injil yang sejati, saudara pasti cerdas untuk bisa tahu ini benar, ini salah. Ini kemana arahnya, kemana perginya,
Saudara tahu, ya. Sebab kalau tidak, saudara akan terjebak. Sebab hari-hari ini kita banyak menemukan ada Yesus yang lain itu yang sama atau bahkan tidak ada ubahnya dalam praktek perdukunan. Dalam praktek perdukunan. Makanya pemahaman Yesus yang lain kita temukan dalam praktek-praktek yang menyimpang itu. Apa maksudnya praktek perdukunan? Seakan-akan nama Yesus itu adalah nama yang ajaib seperti mantra yang bisa diucapkan dengan kemudian sebelumnya disertai dengan teknis-teknis upacara tertentu. Kita menggunakan nama Yesus dengan sembarangan. Kita menggunakan nama Yesus untuk mengklaim janji Tuhan, untuk melakukan, untuk meraih sesuatu. Yang tentu tidak berkaitan dengan proses dikembalikan kepada rancangan yang semula. Klaim tanah orang dalam nama Yesus. Itu tanah, aku percaya dalam nama Yesus jadi milikku. Mobil orang lewat kita klaim, dalam nama Yesus itu mobilku. Aku menjadi milikku. Jangan sampai istri orang diklaim dalam nama Yesus, saudaraku. Bahaya itu. Itu saudara udah praktek perdukunan. Penggunaan nama Yesus seperti nama ajaib yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan hidup kita. Kadang-kala begitu. Aduh, hati-hati saudaraku. Pleset dikit, darah Yesus. Di kamar mandi kena kecoak, darah Yesus. Makan di restoran jatuh itu sendok garpu, darah Yesus. Kasihan nih darah Yesus berceceran di mana-mana. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, menggunakan nama Yesus harus dengan sikap hormat. Karena nama itu begitu agung dan mulia. Ketika kita menggunakan nama Yesus, pertama-tama harus memperkarakan dengan Dia yang punya nama. Apakah yang kita inginkan, yang kita minta itu seturut dengan keinginannya, kehendaknya atau enggak? Gak boleh menggunakan, mengasalnamakan nama Yesus itu, seakan-akan nama itu nama mantra ajaib. Apa yang kita inginkan, akan ucapan nama Yesus itu pasti terjadi. Menggunakan nama Yesus, pertama-tama harus memperkarakan dengan Dia yang punya nama itu. Apakah yang kita inginkan atau yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Yang kedua, penggunaan nama Yesus harus berorientasi. Saya ulang sekali lagi kalimat saya pelan-pelan. Penggunaan nama Yesus harus berorientasi kepada kepentingan kerajaan Allah, bukan kerajaan kita di muka bumi ini. Karena itu tidak boleh menggunakan nama Yesus seakan-akan menjadi nama ajaib untuk mewujudkan semua keinginan kita. Dan bahkan pendeta-pendeta kadang-kadang mengajarkan teknis-teknis tertentu untuk bisa mencapai impian dengan menggunakan nama Yesus. Yang dimulai dari apa? Pertama, doa dengan sungguh-sungguh siang dan malam. Yang kedua, memberikan perpuluhan ke gereja. Itu bagian dari seremoni yang tidak dipisahkan. Katanya kalau nggak ngasih perpuluhan, terkutuklah kau. Nggak ngasih perpuluhan, maka belalang pelak turun rasa engkau nggak diberkati. Tidak ngasih perpuluhan, nanti sakit penyakit akan datang. Saya nggak menentang perpuluhan saudaraku, tapi mari pahami dengan benar. Perpuluhan itu konteksnya apa? Dan sekarang itu bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Boleh, bukan saya nggak boleh, boleh. Di gereja saya pun ada perpuluhan. Tapi esensinya harus tahu. Jangan untuk nakut-nakuti jemaat. Jangan juga menjanjikan hal-hal yang bukan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Lalu orang katakan kalau ingin mencapai berkat, ucapkan ayat-ayat tertentu, hafalkan ayat-ayat tertentu. Sehingga saudaraku kemana-mana orang Kristen komat kamit. Bukan baca mantra, baca ayat-ayat tertentu terutama berkaitan dengan kesembuhan, dengan berkat, diucapkan, dihafalkan katanya, apa yang kau ucapkan itu jadi kuasa. Harus pahami dengan benar saudaraku. Hal-hal begitu kan tidak sekedar apa kata orang. Harus pahami secara benar. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ciri Yesus yang sejati adalah ini. Yesus yang sejati adalah pribadi agung, mulia, tanpa cacat celah.
yang hidup hanya untuk melayani kehendak Bapa dan yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk memerdekakan manusia dari tipu daya dunia. Dan ini ciri Yesus yang sejati. Yesus yang sejati tidak memarkir manusia di bumi. Dia datang bukan untuk menyelesaikan urusan kebutuhan lahiriah seperti makan, pakaian, dan fasilitas hidup. Dia datang untuk menggarap manusia agar bisa dikembalikan menjadi manusia dalam rancangan Allah yang semula. Jadi orientasi pelayanan Yesus, orientasi atau visi Yesus itu adalah satu, perubahan kodrat. Kekristenan dihadirkan itu adalah dengan tujuan mengubah kodrat. Indikasinya apa? Perubahan batinnya. Yang kedua, perubahan orientasi hidup. Dan yang ketiga, mempersembahkan segenap hidup. Itulah orientasi Yesus yang sejati. Di luar itu pasti bukan. Yesus yang sejati hanya memperkarakan kekudusan kita. Karakter kita. Yesus yang sejati hanya memberikan kepada kita sebuah pengajaran harus berjuang menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Apakah saya salah kalau berdoa diberkati? Oh tidak salah, bukan tidak salah. Saya tidak katakan itu salah. Gak apa-apa sudah minta diberkati. Memang kalau Kristen level awal ya memang perlu melihat mujizat untuk meyakinkan dan berkat. Enggak masalah. Tapi hidup kita harus kita rubah. Bukan miracle sentris, tetapi harus Christ sentris. Bukan menjadikan mujizat atau berkat itu sebagai tujuan hidup kita. Tetapi tetap harus serupa dengan Yesus menjadi tujuan hidup kita. Dan Yesus yang sejati datang untuk membimbing kita menjadi manusia semula. Manusia yang dikembalikan kepada rancangan yang semula. Untuk itulah berita gereja harus benar. Jangan menghadirkan berita tentang Yesus yang bukan diajarkan oleh Yesus yang lain. Agar jemaat itu bisa menjadi dewasa, jemaat itu bisa bertumbuh dalam kekristenan yang sejati, dan jemaat itu terus digiring untuk berjuang menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, sebetulnya masih banyak saya ingin sampaikan, tapi waktu yang harus kita akhiri, maka sesi seminar saya akhiri, nggak ada sesi 1, sesi 2, selesai. Dan sekarang saudaraku diberikan kesempatan untuk menyiapkan pertanyaan ya kepada saya. Dan sebelum kita membuka tanya jawab, kita akan berdoa ucap syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam ini. Kiranya kebenaran firman-Mu membuka pemahaman kami yang benar. Ampuni semua salah kami, kemelesetan kami, ketidakpatutan kami. Ampuni semua ketidakbenaran yang kami pahami selama ini. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami terima kebenaran ini menjadi kebenaran yang akan mengubahkan kami. Terima kasih Bapak. Melalui seminar ini kami diberkati malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Immanuel Darsana untuk materi seminar pada malam hari ini, menyingkap Yesus yang lain dalam kekristenan. Pak Ketua, ada tambahan pengumuman, saya persilakan. Baik, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua yang hadir di onsite maupun online. Kiranya melalui seminar ini kita semakin dibukakan kebenaran demi kebenaran. Dan jika ada satu hal-hal yang diungkapkan dalam seminar ini mungkin berbeda dari pemahaman saudara, premis saudara, jangan buru-buru saudara kecewa. Belajar terus BBCU sampai saudara bisa menemukan dan memahami kebenaran itu. Ya, perlu proses belajar, kerendahan hati untuk menerima kebenaran. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang elementary 5, selamat datang di BBCU. Dan untuk yang di elementary naik ke Deeper, ucapkan selamat. Dari Deeper naik ke intermediate juga selamat, dari intermediate naik ke advance, saya ucapkan selamat. Kiranya melalui BBCU ini kita semua
terus semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Sampai bertemu di program-program berikutnya, baik ibadah pembukaan akan diumumkan lewat grup. Jangan lupa Bapak Ibu, selalu baca informasi di grup. Hari ini saya ada 10 orang ketemu. Saya nggak bisa baca grup katanya. Saya belum biasa baca informasi di grup. Enggak. Saudara dibuat WA grup itu untuk membaca informasi. Itu jangan dianggap sebagai iklan. Informasi saudara perlu untuk dipahami. Ya, semua informasi lewat WA grup. Saya kira itu Pak Adrian, terima kasih untuk semua yang bertugas yang telah menjadi pelayan Tuhan malam ini. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu semua, kita sampaikan besok pagi masih ada morning blessing ya. Bapak Ibu bisa hadir di morning blessing jam 4:20 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5:20 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 6:20 waktu Indonesia bagian Timur. Morning blessing juga menjadi salah satu bagian untuk pembentukan karakter, menyampaikan berita Injil yang sejati buat kita semua. Agar kita memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab, memahami Injil yang sejati, dan kita bisa mewarnai dunia dengan kebenaran. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan tutup dengan doa oleh Pak Ketua dan sekaligus doa berkat oleh Pak Ketua. Silakan Pak. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat ku memandang saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu, dan Tuhan akan terus menuntunmu, membentukmu, memperlengkapimu untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan memperlengkapi engkau supaya engkau bisa menjadi pribadi-pribadi yang mewarnai dunia dengan kebenaran. Terima berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang melihat Yesus Kristus. Haleluya.